Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Alfianita, mahasiswa PPG Calon Guru gelombang kedua tahun 2024. Sejarah pendidikan di Indonesia adalah cerminan dari perjalanan panjang bangsa ini dalam membangun identitas dan kebangkitannya. Pendidikan menjadi salah satu pilar penting dalam membentuk generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman. Namun, perjalanan pendidikan kita tidaklah mudah. Sejak masa kolonial hingga saat ini, berbagai dinamika telah mewarnai sistem pendidikan di negeri ini. Untuk memahami bagaimana pendidikan di Indonesia berkembang hingga seperti sekarang, mari kita memahami bagaimana perjalanan panjang pendidikan di Indonesia mulai dari masa-masa sebelum kemerdekaan hingga perkembangan dan transformasi yang telah berlangsung hingga saat ini. Adapun perjalanan pendidikan nasional yang akan saya ceritakan yaitu perjalanan pendidikan nasional Indonesia sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Pada tahun 1854, beberapa bupati mendirikan sekolah-sekolah di kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Selanjutnya, secara berangsur-angsur didirikan sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas. Guru di sekolah tersebut hanya mengajarkan rakyat cara menulis, membaca, dan menghitung seperlunya dan hanya mendidik orang-orang pembantu perusahaan kepunyaan Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1913 didirikan Sekolah Kartini di Semarang. Pendirian sekolah ini merupakan upaya untuk lebih menunjukkan pendidikan perempuan dan kekaguman para humanis Belanda terhadap Kartini dari segi kemampuannya memperjuangkan kemerdekaan perempuan pribumi dari belenggu. Adapun pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang menginginkan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang dianggap sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh yang mempunyai pengaruh besar dalam pendidikan Indonesia. Sementara itu, perjalanan pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan tidak lepas dari perubahan kurikulum pendidikan. Pada tahun 1945 hingga 1950, lahirlah kurikulum bernama Kurikulum 947 yang di dalam bahasa Belanda disebut dengan Leerplan yang berarti rencana pembelajaran. Kemudian pada tahun 1952 dilakukan perbaikan kurikulum yang kemudian dikenal dengan Kurikulum 1952. Selanjutnya, tahun 1964 kurikulum mengalami penyempurnaan lagi. Kemudian pada tahun 1966 hingga 1998 terjadi banyak perubahan pada kurikulum. Di antaranya yaitu kurikulum 1968 yang lebih menekankan upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, dan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Adapun kurikulum 1975 menekankan pada pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian, kurikulum 1984 lebih menekankan pada proses skill approach. Dan kurikulum 1994 memberikan banyak penambahan pembelajaran, terutama materi pelajaran muatan lokal. Pada tahun 1998 hingga 2006, terdapat kurikulum 2004, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau dikenal dengan KBK.
Kemudian, pada tahun 2006, lahirlah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sedikit berbeda dari kurikulum 2004. Dan pada tahun 2013, terdapat kurikulum pengganti KTSP 2006, yaitu kurikulum 2013 yang menekankan pengembangan keterampilan dan kemampuan siswa, bukan hanya pada penguasaan pengetahuan saja. Selanjutnya adalah kurikulum yang digunakan pada saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Tahun 2022 tercipta kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, yang bertujuan untuk memperbaharui sistem pendidikan Indonesia agar lebih responsif terhadap perubahan zaman dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Melihat dari perubahan kurikulum pendidikan tersebut, tentunya kita menyadari bahwa kurikulum akan senantiasa berubah dan beradaptasi demi memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Perubahan kurikulum tentunya tidak lepas dari sifatnya yang harus dinamis mengikuti perkembangan zaman. Adapun perjalanan pendidikan Indonesia tidak terlepas dari usaha dan kerja keras dari tokoh-tokoh pendidikan. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Semasa hidupnya, beliau selalu mencurahkan pemikirannya untuk memajukan pendidikan Indonesia. Beberapa pemikiran tentang pendidikan beliau sampaikan dalam pidatonya pada saat mendapatkan anugerah gelar honoris causa oleh Universitas Gadjah Mada pada tanggal 7 November 1956, di mana beliau menyampaikan bahwa jangan sampai pendidikan di Indonesia hanya meniru sistem pendidikan dan pengajaran yang sepi pengaruh kebudayaan, seperti yang kita alami di zaman Belanda. Bangsa Indonesia bisa meniru sesuatu hal yang baik dari negara lain, namun hal tersebut harus dapat memperkaya kebudayaan nasional kita. Di sisi lain, rakyat Indonesia harus berani, sanggup, dan mampu untuk mewujudkan bentuk sendiri, isi sendiri, dan irama sendiri sebagai bangsa yang layak masuk dalam pergaulan dunia internasional dan memiliki kepribadian budaya sendiri. Rakyat jangan hanya meniru kebudayaan luar, tetapi diselaraskan lebih dahulu. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam dunia pendidikan tidak masalah kita mempelajari suatu hal baru dari luar, namun hal tersebut haruslah tidak menyimpang dari tradisi dan kebudayaan di Indonesia, dan dalam dunia pendidikan haruslah tetap diisi oleh unsur-unsur kebudayaan Indonesia. Sekian cerita perjalanan pendidikan Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi referensi dan wawasan baru bagi kita semua.